Halo, sahabat Olema. Ini informasi terbaru dari kami di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Bupati Yahukimo, usai meresmikan gedung sekolah se-Yahukimo, memberikan keterangan resmi kepada awak media di halaman sekolah. Kepada Tuhan, karena di Yahukimo sedang terjadi satu peradaban dan juga satu landmark secara luar biasa, di mana kami sudah bangun beberapa sekolah dan juga beberapa asrama dan juga beberapa rumah guru dari seluruh Kabupaten Yahukimo. Yahukimo ini luas 17.200 km persegi, sehingga orang tidak bisa lihat. Tetapi hari ini Kepala Dinas dengan tim kerja sudah menampilkan apa yang mereka sudah kerjakan, dan kita naikkan pujian, hormat, syukur kepada Tuhan, dan kami bahagia sekali adik-adik kami bisa sekolah di tempat yang baik, tempat yang layak. Jangan seperti kami dulu, satu bangku tuh susun 4 orang, lantai tidak jelas, tangga-tangga tidak jelas, rumah tinggal guru juga pas-pasan. Tetapi kali ini setelah kami jadi manusia, kita menolong angkatan kita, anak-anak kita ke depan untuk jauh bisa lebih baik, guru-guru bisa tinggal lebih tenang, dan mereka bisa menerima pelajaran dengan baik untuk masa depan Yahukimo, Papua, Indonesia, dan dunia yang akan datang. Karena itu saya ucapkan terima kasih untuk Kepala Dinas dengan jajarannya yang sudah bekerja keras untuk membangun semua ini, juga pihak ketiga yang sudah membangun sesuai dengan standar yang telah kami tetapkan sama-sama, dan juga terima kasih banyak kepada Dinas Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan yang sudah memberikan kami alokasi anggaran yang cukup. Lebih daripada itu, terima kasih kepada Bapak Prabowo, juga Bapak Jokowi yang sudah membantu kami dengan dana DAU, dana DAK, dana Otsus, dan juga sumber dana yang lain, sehingga kami memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk masa depan orang-orang Yahukimo yang ada di tempat ini. Dan buktinya hari ini kita bisa lihat. Karena itu terima kasih kepada negara, terima kasih kepada pemerintah provinsi, terima kasih untuk pemerintah kabupaten, semua yang bekerja kolaborasi. Ini hanya untuk Indonesia Raya, kita majukan negeri kita ini, dan kita buat anak-anak kita jauh lebih baik pendidikannya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Juga kami menyampaikan bahwa bangun asrama juga. Asrama di Manado kemarin kami resmikan 2 asrama, satu di Tondano, satu di Manado. Sekarang kita sedang bangun di Biak, di Makassar kita tahun ini mulai bangun. Kemudian di Malang kita akan beli rumah jadi karena dananya kita sudah siap. Kemudian juga di Yasumat, asrama Gidi punya akan kami resmikan dalam waktu dekat, dan juga asrama-asrama yang lain. Di kota studi kecil seperti Bali, Ambon, dan kota-kota lain kita akan lihat dari jumlah mahasiswa kita yang ada di sana. Nah, itu saja, dan juga ke depan kita akan pikirkan lagi, karena Wamena sudah jadi ibu kota provinsi. Jadi bagaimana kita kolaborasikan, mungkin ada 3 asrama besar untuk wilayah 1 Yetni sampai Suru-Suru, wilayah 2 Tengah ini, wilayah 3 Yali dan Mek. Nah, itu ada dalam konsep, tapi semua ini mengenai anggaran, tapi juga berdoa supaya kesehatan kami baik dan juga semua keamanan juga berbicara. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan dalam pengucapan syukur ini, dan kami tetapkan tahun 2024 ini tahun pengucapan syukur. Hari ini kita pengucapan syukur di sini, besok dengan KONI di GOR, lusa di Una, Hilipuk, itu puskesmas dengan lapangan terbang, dan seterusnya. Karena dana otonomi khusus, dana DAK, juga dana DAU diarahkan ini kami pergunakan, kecuali DAU umum itu dipakai untuk gaji dan insentif pegawai. Sehingga anggaran kita jelas, pembangunan juga pasti jelas. Tuhan berkati. Oh, berarti tadi ada penyerahan ke yayasan juga, iya. Pak? Kami ini hasil dari produk yayasan. Saya dari YPPGI alumninya. Sehingga di sini alumni YPPGI berkontribusi tadi dalam acara ini juga dari YPK, PSAU, kemudian dengan Yapesli, dengan senang hati kami memberikan hibah hari ini. Hari ini hibah gedung. Kalau mereka masih masalah dengan tanah yang di 8x7 ini perlu hibah, besok juga kita bisa kasih. Yang penting pendidikan maju, kita fokus. Mari anak-anak sini, pemuda sini, adik-adik kita sudah tampil tadi itu, mari kita didik mereka lebih baik lagi. Karena jangan kita habiskan umur waktu muda kita. Nanti pada waktu kita tua nanti kita menyesal, kita mau marah juga sudah terlambat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Akso Balingga membenarkan apa yang disampaikan oleh Bupati Yahukimo. DAU, Otsus dengan DAK,
terima kasih pemerintah pusat yang sudah mengalokasikan, sudah membangun sehingga kita sudah bangun dari tahun 2022 kepemimpinannya Bapak Bupati Didi Musauli dan Desa Miram sudah bangun 274 di 90 sekian satuan pendidikan. Jadi itu ada RKB, ada rumah guru, ada toilet, ada perpustakaan, ada lab, semua fasilitas yang lengkap. Dan hari ini secara simbolis diresmikan di SMP Negeri 4 yang dulunya Kosirama. Bersamaan juga di SMK Negeri 2 dan SMA Negeri 2. Jadi ini secara simbolis untuk semua sekolah yang hari ini secara resmi. Pak Bupati mungkin ada waktu untuk bisa ke pos, tapi tidak ada waktu juga yang mungkin tidak berkesempatan pergi karena ini semua dengan pesawat di daerah. Jadi secara simbolis beliau sudah serahkan ke yayasan, gedungnya sudah dihibahkan secara tertulis tadi, dan juga untuk mewakili semua sekolah silakan masing-masing buka kunci dan mulai dioperasikan proses belajar mengajar di tahun ajaran yang baru 2024-2025 ini mulai bulan Juli besok itu mereka sudah bisa pakai gedung yang sudah ada. Jangan sampai karena tunggu peresmian jadi tunggu lama. Jadi secara simbolis Pak Bupati sudah kasih kunci itu sudah langsung mulai action jalan. Oke begitu ya, langsung singkat saja. Mewakili pihak Yayasan Penerima Hibah, Bapak Spanya Aspalek yang mewakili Yayasan YPPGI menyampaikan kepada awak media bahwa ia sangat berterima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati yang telah memberikan hibah kepada Yayasan YPPGI di Cana Papua. Jumlah bangunan sekolah adalah SD, Obio, SMP DKI, dan SMA DKI. Itu mereka pemerintah bangun untuk kami menggunakan. Dan secara sah mereka memberikan, Bupati memberikan surat hibah untuk kami menjadi milik aset untuk yayasan untuk kami pakai sekolah dan gedung yang telah dibangun oleh pemerintah. Karena itu kiranya Tuhan Yesus akan memberkati pemerintah ini dan memberkati Pak Bupati dan Wakil dan semua dinas pendidikan yang telah memberikan kami kepercayaan untuk mendidik anak-anak dan membangun sekolah. Kami menyampaikan juga terima kasih kami kepada dinas pendidikan. Demikian untuk kami sebagai pengurus yayasan menyampaikan terima kasih. Ada yayasan, banyak yayasan sebenarnya di Kabupaten Yahukimo ini, tapi secara simbolis kami dapat dari Yayasan YPPGI, Yayasan GPK, Metanoia, dan Yayasan Yapesni. Itu secara simbolis, dan teman-teman yayasan lain mereka akan menyusun terima di dinas pendidikan. Demikian, terima kasih.